Wa taharatu laha arba'u maratiba, bermula bersuci baginya itu bersuci ada 4 tingkatan. Al martabatul ula, martabat yang pertama, tathhiruz zahir anil ahdas wa anil akhbas wal fadalat. Martabat yang pertama dari bersuci ialah mensucikan zahir dari hadas-hadas, najis-najis, dan yang sisa-sisa badan. Al-martabatus saniyah, martabat yang kedua dari bersuci itu tathhirul jawarih, mensucikan anggota anil jaraim wal asam, dari segala dosa. Dari segala dosa. Wal martabatus salisah, martabat yang keempat, tathhirul qalbi, mensucikan hati anil akhlaqil mazmumah warrazailil mamkutah, membersihkan hati dari akhlak tercela dan segala yang tidak baik yang dibenci. Al martabatur rabi'ah, martabat yang keempat, tathhiru sir, mensucikan hati amma siwallah, dari sesuatu selain Allah Ta'ala. Wa huwa taharatul anbiya, itulah bersucinya para nabi salawatullah alaihim wassiddiqin. Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin. Kitabu Asrari Taharah, ini kitab tentang rahasia-rahasia bersuci. Qala ta'ala, ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Firman Allah, tidaklah menghendaki Allah bahwa Dia jadikan atas kamu daripada kesulitan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berwudu, memerintahkan kita untuk bersuci, bukan untuk menyulitkan, bukan untuk mempersulit, tetapi Allah ingin liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Wa qala ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Padanya ada orang-orang yang suka bahwa mereka bersuci, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi kita, miftahus salah at-tuhur, pembuka sembahyang atau kunci sembahyang itu adalah bersuci. Nah, kalau kada bersuci, maka kada akan bisa sembahyang. Wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu 'ala an-nazafah, dibina agama atas kebersihan. Dibina agama itu atas kebersihan. Fa fatana zawul basair bihadhihi az-zawahir anna ahammal umur tathhirus sarair.
id yab'udu ayyakunal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam at-tuhur nisful iman imarataz zahir bitanzifi biifadatil ma wa ilqa'i wa takhribal batin wa ibqa'ahu mashhunan bil akhbasi wal aqdar hayhata hayhata. Orang-orang yang mempunyai mata hati, orang-orang yang mempunyai akal, mereka memaham dari yang zahir-zahir tentang Al-Quran yang menyebutkan tentang bersuci, hadis-hadis yang menyebutkan tentang bersuci, bahwa paling penting perkara tathhirus sarair adalah mensucikan batin, membersihkan yang zahir dari najis dan hadas. Itu sesuatu yang utama, penting. Tetapi membersihkan batin, membersihkan hati, itu min ahammil umur, perkara yang lebih penting, yang sangat penting. Karena jauh bahwa adalah yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, bersuci nisful iman. Bersuci adalah sebahagian iman. Bukanlah dimaksud dengan bersuci itu imarataz zahir, membangun yang zahir dengan membersihkan, menumpahkan air dan merubuhkan batin, mengekalkannya dipenuhi dengan kotoran-kotoran najis-najis. Tidaklah demikian itu. Nah, jadi sabda Nabi at-tuhur nisful iman, bersuci itu separuh iman. Nah, maksud bersuci itu bukan hanya membersihkan yang zahir, tapi membiarkan yang batin dipenuhi dengan kotoran-kotoran, membiarkan yang batin dengan yang najis-najis. Wa taharatu laha arba'u maratiba, bermula bersuci baginya itu bersuci ada 4 tingkatan. Al martabatul ula, martabat yang pertama, tathhiruz zahir anil ahdas wa anil akhbas wal fadalat. Martabat yang pertama dari bersuci ialah mensucikan zahir dari hadas-hadas, najis-najis dan yang sisa-sisa badan. Al-martabatus saniyah, martabat yang kedua dari bersuci itu tathhirul jawarih, mensucikan anggota anil jaraim wal asam, dari segala dosa, dari segala dosa. Wal martabatus salisah, martabat yang keempat, tathhirul qalbi, mensucikan hati anil akhlaqil mazmumah warrazailil mamkutah, membersihkan hati dari akhlak tercela dan segala yang tidak baik yang dibenci. Al-martabatur rabi'ah, martabat yang keempat, tathiru sir, mensucikan hati amma siwallah, dari sesuatu selain Allah Ta'ala. Wa huwa taharatul anbiya, itulah bersucinya para nabi salawatullah alaihim wassiddiqin. Nah, jadi pengertian bersuci jangan hanya dibatasi untuk yang zahir. Ada Al-Quran, ayat yang memuji tentang bersuci. Ada hadis Nabi yang memuji tentang bersuci. Itu maksudnya adalah suci secara keseluruhan. Bukan hanya suci dari najis, suci dari hadas, tapi suci anggota tubuh dari dosa, suci hati daripada akhlak-akhlak yang tercela,
dan suci hati daripada menghendaki sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walay yanalal 'abdu at-tabaqatal 'aliyah illa ayyujawiza at-tabaqatas safilah. Dan tidak bisa sampai seorang hamba akan tingkatan yang tinggi kecuali bahwa dia melalui akan tingkatan yang rendah. Kadang mau sekaligus hendak ke martabat yang keempat, hendak suci langsung martabat yang empat. Ada tahapannya, mulai martabat yang pertama, martabat kedua, martabat ketiga, seterusnya. Fala yasilu ila taharati sirri anis sifatil mazmumah wa imaratihi bil mahmudah ma lam yafruq min taharatil qalbi anil khuluqil mazmumah wa imaratihi bil khuluqil mahmud. Maka tidak sampai seseorang kepada sucinya sir dari sifat tercela dan makmurnya itu sir dengan sifat terpuji selama tidak selesai dia dengan suci hati dari akhlak yang terpuji dan membangunnya hati dengan akhlak yang terpuji. Nah, selama tidak selesai hati daripada akhlak yang tercela, dibangun hati dengan sifat yang terpuji, tidak akan sampai kepada sucinya sir itu. Sir itu sesuatu yang lebih dalam daripada hati manusia. Hati itu sudah dalam, sir lebih lagi daripada itu. Nah, bersihnya sir itu kada akan bisa dicapai kecuali dari melalui hati yang bersih terlebih dahulu. Walay yasira ila dzalik ma lam yafruq an taharatil jawarih anil manahi wa imaratiha bitta'at. Dan seseorang tidak akan sampai kepada bersih hati, tidak akan sampai kepada makmurnya hati dengan akhlak terpuji selama dia tidak selesai daripada mensucikan anggota daripada hal-hal yang dilarang dan membangunnya anggota dengan taat. Jadi hati kada akan bisa suci, kada akan bisa bersih dari akhlak yang tercela kalau anggota tubuh kita masih bercelumur dengan dosa. Artinya kita masih suka berdusta, masih suka memuji diri sendiri, masih suka menggunjing orang, masih suka memandang yang haram. Nah, selama itu masih ada, maka hati kita kada akan bisa bersih. Hati kita kada akan bisa berhias dengan sifat-sifat yang terpuji selama yang zahir ini belum dibersihkan. Wa kullama azzal matlub wa syarufa sa'uba maslaku wa kasurat akabatuhu. Bila mana mulia yang dituntut, sulitlah jalannya dan banyaklah rintangannya. Mensucikan tubuh dari dosa, kita menjaga mata dari memandang yang haram, itu sulit. Menjaga mulut daripada berkata yang haram, sulit. Lebih sulit lagi menjaga hati. Lebih sulit lagi menjaga hati, karena gerakan hati itu jauh lebih cepat daripada gerakan mata, gerakan telinga, gerakan mulut kita. Nah, kita menjaga mulut sudah sulit, apalagi menjaga hati yang sifatnya adalah sangat cepat itu. Makin mulia yang dituntut, maka makin beratlah halangan dan rintangannya.
Fala tazunnu anna hadzal amra yudraku bil muna wa yunalu bil huwaina. Jangan kau menyangka bahwa ini perkara bisa diperdapati dengan mengangan-angan dan bisa dicapai dengan mudah. Nah, jangan menyangka itu. Na'am man amiyat basiratuhu an tafawuti hadhihi tabaqat lam yafham min maratibit taharah illa darajatal akhirah. Orang-orang yang buta mata hati daripada perbedaan ini tingkatan. Ini kadang mengerti bahwa bersuci itu ada tingkatannya, bersuci itu ada tahapannya. Ini kadang paham itu. Nah, orang yang buta hatinya daripada perbedaan ini tingkatan-tingkatan bersuci tadi, dia tidaklah paham daripada tingkatan bersuci melainkan hanya derajat yang terakhir. Dikiranya bila bersuci itu ya suci dari najis, dikiranya bila suci daripada hadas, itu aja. Karena tahu di belakangnya itu ada lagi bersuci yang lain. Nah, at-tuhur nisful iman, bersuci adalah separuh iman. Ini menyangka bersuci berwudu. Jadi bila berwudu itu sudah separuh iman. Bila menghilangkan najis sudah separuh iman. Nah, padahal maksud bersuci itu adalah bersuci dari macam-macam tingkatan martabat tadi. Allati hiya kal kisratil akhirah al-zahirah bil idafati ila lubbil matlub, yang adalah itu derajat yang paling akhir tadi itu seperti kulit akhir yang nampak dengan disandarkan kepada isi yang dicari. Nah, kayak buah kelapa misalnya, itu kan ada sabutnya. Nah, sabut kita berwudu, apalagi mandi, membasuh najis, itu laksana sabutnya. Di bawah sabut tuh ada lagi tempurung, di bawah tempurung ada lagi nyiurnya, di bawah nyiurnya ada lagi santannya, di bawah santannya ada lagi minyak dan lain-lainnya. Nah, itulah tingkatan-tingkatan bersuci. Orang yang kadang memahami itu dikiranya nyiur itu hanya sabut semacam aja. Nah, ini mengira bila bersuci berwudu, bila bersuci mandi, padahal bukan demikian. Nah, fasara yum'inu fiha wa yastau'ibu jami'a awqatihi fil istinja wa ghasli siyab wa tanzifiz zahir wa talabil miyahil jariyatil katsirah zannan minhu bihukmil waswasa wa takhabbulil aqli anna taharatal matlubah asyarifata hiya hadhihi faqat wa jahalatan bisiratil awwalin wastighraqihim jami'al hammi wal fikri bi tathhiril qalbi wa tasahulihim bi amri zahir. Nah, akibat bahwa dia hanya mengerti arti suci itu hanya zahir. Ini pahamnya bahwa bersuci itu hanya zahir. Hanya suci dari najis, suci dari kotoran, suci dari hadas. Nah, akibat itu pemahamannya, maka jadilah dia sangat memperhatikan pada yang demikian itu. Sehingga orang ini sangat memperhatikan dengan berwudu, dengan mandi, dengan bebersih lain-lainnya. Dan menghabiskan kebanyakan waktunya pada beristinja, mencuci pakaian, membersihkan zahir, mencari air-air yang mengalir yang banyak karena sangkaan daripadanya dengan hukum was-was dan kebuduhan akalnya. Bahwa suci yang dituntut yang mulia itu dia hanya ini saja. Karena dia jahil dengan sejarah orang dahulu dan menghabiskannya orang dahulu akan sekalian keinginan dan pikir pada membersihkan hati
dan kurang lebihnya mereka pada urusan zahir. Nah, kalau orang dahulu mereka urusan bersuci itu kurang lebih kebersihan pakaian, kebersihan badan, itu mereka kurang lebih. Tapi kalau urusan mensucikan tubuh dari dosa, urusan mensucikan hati dari sifat yang kada baik, nah itulah yang menyita kebanyakan waktu mereka. Itu yang penting yang mereka kerjakan, itu yang mereka habiskan kemampuan mereka untuk mensucikan yang di belakangnya tadi, di belakang daripada zahir itu. Hatta anna Umar radhiyallahu anhu ma'a uluwi mansibihi tawadda'a min ma'in bi jurratin nasraniyah. Bahwa Umar bin Khattab beserta tingginya pangkat beliau, orang yang sudah dipastikan surga, Umar bin Khattab, beliau mau berwudu dari air yang ada di bejana, di wadah seorang perempuan Nasrani. Artinya beliau mau berwudu di sebuah tempat, di wadah nang banyu dalam situ ampunnya orang Nasrani. Walakat kanu yusallun ala ardin fil masajid, dan sungguh mereka sembahyang di bumi, di masjid. Dulu sembahyang mereka kada berpesahapan, kada bersajadah, kada bahamba, kada bertikar, di tanah sembahyang. Nah, artinya apa? Bahwa mereka urusan kebersihan zahir itu mereka nomor berikutnya. Kita kan sembahyang di tanah, asa riket benar, asa jijik benar. Pada orang bahari, orang dahulu itu kada jadi soal. Yang penting mereka bersih tubuhnya daripada dosa, bersih hatinya dari sifat yang tercela. Perkara sembahyang di tanah itu mereka kurang lebih kada mempermasalahkan. Wa kanu yaktasirun 'alal hijarah fil istinja, dan mereka itu cukup istinja dengan batu. Nah, mereka beristinja cukup dengan batu. Namun kita kada cukup lawan batu, makai banyu, bersabun pulang begitu. Artinya menunjukkan bahwa perhatian kita ini banyak kepada kebersihan yang zahir. Nah, kebersihan yang zahir yang nampak melupakan kebersihan yang lebih penting, yaitu kebersihan anggota dari dosa, kebersihan hati daripada segala sifat yang tercela. Fakanat inayatuhum kulluhum binadhafatil batin, dan adalah perhatian mereka seluruhnya tentang kebersihan batin. Walam yunqal an ahadin minhum su'alun an daqaiqin najasat, dan tidak ada dinukil dari salah seorang mereka pertanyaan-pertanyaan tentang najis yang halus-halus. Artinya mereka itu dalam hal najis mereka bisa kurang lebih. Ada najis yang dianggap dimaafkan. Nah, sementara kita kalau najis itu dianggap hal yang sangat besar. Nah, padahal najis itu ada yang dimaafkan. Nah, oleh karena itu mereka kurang lebih dalam hal najis. Tapi mereka kalau urusan najis dalam hati, nah itu mereka akan sungguh-sungguh berusaha untuk menghilangkannya. Wa qad intahatin naubah ila ta'ifatin yusammuna ar-ru'unah nazafatan, dan sungguh sampailah giliran kepada satu kelompok yang menamakan hal-hal yang melampau batas itu kebersihan. Fa'aksaru awqatihim, maka kebanyakan waktu mereka digunakannya bitazyinihim az-zawahir, pada memperhiasi mereka akan yang zahir. Nah, sampai ke suatu masa di mana orang-orang sudah mementingkan kebersihan yang zahir,
sudah mementingkan perhiasan yang zahir, sudah mementingkan pakaian yang zahir. Kafi'alil masyitah bi'arusiha, seperti perbuatan tukang sisir dengan pengantinnya. Wal batinu kharabun, sedangkan hatinya rubuh, masyhunun dipenuhi bi khaba'is al-kibri, dengan kotoran-kotoran kesombongan, wal ujubi ujub, wal jahli jahil, wal riya riya, wan nifaq, dan kemunafikan. Wala yastankiruna dzalik, mereka tidak mengingkari yang demikian. Wala yata'ajjabuna minhu, dan mereka tidak takjub dari yang demikian itu. Jadi ada satu masa yang sampai di masa itu bahwa manusia itu hanya memperhatikan yang zahir. Kayak apa muka ini supaya bersih dilihat orang, supaya menjilang muka. Nah, kayak apa rambut supaya bagus, kayak apa pakaian supaya bagus. Nah, sampai ke masa itu, dan mereka membiarkan hati mereka rubuh. Hati mereka kada terawat lagi, hati mereka kada terjaga lagi, karena sibuk memperhiasi, membersihkan yang zahir. Walau iktasara muktasirun 'alal istinja bil hajar aw shalla 'alal ardi min ghairi sajadah maprusa aw tawadda'a min aniyati kafirin aqamu 'alaihi al-qiyamah wa shaddu 'alaihi an-nakir wa laqabuhu bil kadhir. Jikalau ada orang istinja lawan batu aja, dipadahkannya jijik, dipadahkannya purici. Padahal istinja dengan batu itu dibenarkan oleh agama dan dianggap itu sudah bersih. Tapi kalau ada orang yang sombong, kalau ada orang yang ujub, itu dianggapnya biasa. Dianggapnya hal-hal yang biasa. Kalau ada orang sembahyang kada bepasahapan, langsung di tanahnya sembahyang, tentu dianggapnya ini orang-orang yang kotor, orang yang jijik, orang yang kada bersih. Padahal dalam agama tidak ada larangan sembahyang di atas tanah itu. Nah, panzur, tengoklah olehmu, kaifa saral munkaru ma'rufa wal ma'rufu munkara. Ini namanya adalah sesuatu yang munkar sudah dikatakan baik, sesuatu yang baik dikatakan munkar. Orang bersuci dengan batu dianggap jijik. Orang sembahyang kada bersajadah di atas tanah dianggap kotor. Padahal itu agama mengatakan itu ma'ruf, itu baik. Nah, justru kalau orang yang ada sombong, ada riya, ada angkuh, itu yang dianggap munkar oleh agama. Nah, sementara mereka menganggap itu hal yang biasa. Nah, sampai giliran ke masa seperti itu. Panzur kaifa saral munkaru ma'rufa wal ma'rufu munkara. Wa kaifan darasa minad din rasmuhu kaman darasa hakikatuhu wa ilmu. Dan bagaimana hilang dari agama ini tulisannya, sebagaimana hilang hakikatnya dan ilmu agama. Nah, iza arabta hadhil muqaddimah, bila engkau sudah mengenali ini muqaddimah, fal natakallam, kami akan berbicara al-an sekarang, min maratibit taharah, dari martabat bersuci itu, alar rabi'ati, atas martabat yang nomor 4, wahya nazafatuz zahir. Nah, di sini akan dijelaskan tentang bersuci yang 4 martabat tadi. Nah, pertama-tama Sidin akan menerangkan, pengarang akan menjelaskan dulu martabat yang paling rendah, martabat bersuci yang paling rendah, yaitu bersuci zahir. Nah, bagaimana zahir ini sudah dikatakan suci oleh agama, bagaimana batin zahir ini dianggap bersih oleh agama. Nah, bila agama sudah menganggap zahir ini bersih, itu sudah cukup, artinya bersih.
Panakul taharatuz zahir salah satu aksam. Sucinya zahir itu ada 3 macam lagi. Taharatun anil khabath. Pertama, suci zahir daripada najis. Bersih zahir daripada najis. Nah, dengan apa caranya menghilangkannya, dengan apa caranya membersihkannya, nah akan dijelaskan oleh pengarang. Yang kedua, wa taharatun anil hadas, suci daripada hadas. Bagaimana orang yang berhadas besar supaya jadi suci? Bagaimana orang yang berhadas kecil supaya jadi suci? Nah, akan diterangkan dengan apa bersucinya itu. Yang ketiga, wa taharatun, suci an fadalatil badan, daripada yang lebih-lebih di badan, kotoran-kotoran badan. Wahiyallati tahsulu, itu suci daripada yang lebih di badan tadi, bil qalmi, dengan dipotong. Nah, kayak kuku, nah itu kan dipotong. Kuku tuh panjang. Nah, itu agama menganggap itu kada baik, riget. Nah, orang-orang yang buta mata hatinya menganggap kuku panjang itu biasa aja, entah balik tuh. Kuku panjang. Agama ada membicarakan itu dan mengatur itu, berapa hari sedang dipotong kuku itu. Nah, wal istihmam, dengan mandi, wasti'malin nurati, menggunakan nurah kapur, wal khitan, dan bersunat, wa ghairiha, dan selainnya. Nah, jadi dalam bab yang pertama ini nantinya pengarang akan membicarakan tentang bagaimana caranya membersihkan zahir daripada najis, daripada hadas, dan dari kotoran-kotoran di badan. Itu yang pertama beliau ceritakan, terangkan. Karena kada akan bisa kita naik ke martabat kedua kalau yang pertama ini belum biris. Kada akan bisa naik ke martabat ketiga yang kedua belum biris. Nah, jadi oleh karena itu beliau akan memulai dengan yang paling rendah, yaitu suci zahir tubuh daripada segala macam yang 3 tadi. Nah, kemudian al-qismul awal fi taharatil khabas wan nadharu fihi yata'allaqu bil muzal wal muzalibih wal izalah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah.